Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan namaku Ripaska Filian dan aku di sini ingin ngejelasin sebenarnya apa sih imajinasi itu. Imajinasi merupakan sebuah wadah bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sumatera Utara untuk mengembangkan potensi dirinya melalui organisasi ini. Di sini aku bakal ngenalin apa aja sih divisi yang ada di dalam imajinasi serta BPH-nya. Yuk ikutin. Nah, di dalam imajinasi ini pasti ada dong BPH yang tugasnya untuk mengurus jalannya organisasi ini. Maka dari itu, langsung aja kita panggilin Ketua Imajinasi. Ayo Bang. Ya, halo. Aku Dimas Fauzi Akbar selaku Ketua Umum Imajinasi periode 2021-2022. Halo Bang Dimas. Halo, Vili. Mau nanya-nanya sebentar nih. Ya, apa tuh? Tugas dari Ketua Imajinasi itu apa sih? Nah, kalau tugas dari aku sendiri atau tugas dari PPH yaitu adalah bertanggung jawab atas seluruh divisi yang ada di Imajinasi dan mengawasi mereka juga. Berarti apakah ada prokja dari Ketua Imajinasi itu? Oh, untuk prokja dari Ketua Imajinasi sendiri yaitu ada yang namanya Communication in Action atau yang biasa disebut CIA. Nah, jadi untuk CIA ini sendiri bertujuan untuk mengakrabkan seluruh mahasiswa ilmu komunikasi mulai dari mahasiswa, senior, alumni, dan juga dosen. Jadi itu ya Bang, tentang prokja Ketua Imajinasi ya, CIA ya. Setelah berbincang-bincang dengan Ketua Imajinasi tadi, sekarang kita akan mengajak berbincang lagi nih BPH yang lainnya, yaitu Sekretaris Imajinasi yang tak lain adalah Kak Kania. Kak, sini bincang-bincang dulu. Halo Kak. Hai. Coba bisa dikenalin nama kakak, posisi. Iya. Kenalin, nama aku Kania Rana Deli. Aku di sini sebagai Sekretaris Umum Imajinasi periode 2021-2022. Nah Kak, sebagai Sekretaris Umum Imajinasi itu apa sih yang kakak lakuin di dalam organisasi ini? Aku di sini yang pertama itu mengarsip dan membuat surat. Terus juga aku mimpin rapat dan juga menyusun laporan pertanggungjawaban Imajinasi. Oke lah ya Kak, kakak ada ngeliat bendaharanya nggak Kak? Ada nih. Di mana ya? Situ ya? Oke lah, aku kesana dulu Kak. Nah, kali ini kita masih mencari nih di mana sih bendahara Imajinasi kita? Mana? Di sini Kak. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu. Kasih tahu apa sih? Kenalan dulu lah, yang penting mah. Itu kan Kak. Halo, aku Dira Zulfi Khairunisa. Di sini aku menjabat sebagai Bendahara Umum Imajinasi periode 2021-2022. Nah Kak, sebagai bendahara nih, kita langsung tanya-tanya nih. Job desk kakak sebagai bendahara tuh apa sih Kak? Kalau aku di sini ya mengurus masalah keuangan, mau masuk ataupun keluar. Ya seperti bendahara biasanya sih. Rinciannya kayak apa sih Kak? Hal-hal kecil gitu, tugas bendahara. Kayak misalnya kan di Imajinasi ada 8 divisi yang prokjanya yang bakal diturunkan uangnya dari Imajinasi sendiri. Oh berarti uang untuk melaksanakan prokja itu keluarnya dari... Iya. Ini berarti bunda kedua guys, bundahara. Ya biar kita semua tahu. Oke, mungkin itu aja kali buat kenalan kita Kak. Aku mau lanjut, kakak suka berenang? Suka, boleh? Boleh ya. Sekarang ke divisi pertama nih, kita bakalan panggilin divisi yang paling pertama di Imajinasi, yaitu divisi Humas. Untuk ketuanya yuk, Bang Dayan, silahkan. Di sini ternyata. Di sini cuy. Sini. Ya, Bang Dayan bisa kenalin nih. Diri abang dulu deh. Kenalin, nggak gitu ya? Nggak. Halo semuanya, aku itu Muhammad Adrian Syalubis sebagai Ketua Divisi Humas Imajinasi USU dan aku adalah Ketua Divisinya. Itu dia. Ayo apa? Coba dari Bang Dayan nih, kalau misalnya bilang Humas Imajinasi, itu tuh yang terkenal tuh apanya sih yang diurusin tuh? Apa? Sosmednya. Oh, sosmednya ya? Sosmednya Imajinasi? Iya, sosial media Imajinasi. Kita itu punya beberapa platform sosial media Imajinasi. Kita ada Line.
Kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Gitu. Oke, berarti semua sosial media imajinasi itu di dalam handle Humas. Handle Humas, everything yang berkaitan dengan sosial media itu Humas yang handle. Kalau untuk prokja lainnya tuh ada nggak? Prokja lainnya kita ada tentunya ya. Jadi prokja yang paling esensial di Humas itu adalah public speaking competition. Jadi public speaking competition ini adalah suatu perlombaan yang mana menguji bakat public speaking mahasiswa. Mau mahasiswa ataupun siswa gitu loh. Oh, berarti siswa juga bisa ikut? Siswa bisa ikut, karena beberapa tahun lalu juga banyak kan siswa yang ikut. Oke. Udah sih, sejauh itu aku udah tau lah apa sih Humas Imajinasi ini. Tapi ada satu lagi sih kebetulan yang Apa mau tuh? kita jalanin untuk beberapa waktu dekat ini. Apa tuh? Ada aliansi komunikasi. Jadi aliansi komunikasi ini adalah sebuah wadah di mana imajinasi itu bisa partneran sama beberapa pihak ya, mau perusahaan, mau kampus lain, mau internal kampus juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya memang udah gitu. Oke, berarti macam-macam ya di Humasnya. Oke, sejauh itu makasih banyak ya Bang Dayan ya. Iya. Udah Ntar mau- makan siang bareng ya? iya. Oh iya. Tapi Bang Capek Dayan ya? tinggal di sini nge-host dulu ya. kan? Capek nge-host kan? Dadah Aku ya. tinggal Dadah. Kasih. Ternyata seru juga ya divisi-divisi yang ada di Imajinasi. Padahal baru satu loh yang aku tahu. Tapi selanjutnya kita bakalan ngenalin lebih banyak lagi divisi dan sekarang kita akan ngenalin divisi Diklar yang akan dikenalkan sama Kak Vira. Kak, sini Kak. Hai Vili. Halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Baik. Kabar- Kamu gimana? Baik banget. Ini kan kakak kan dari divisi Diklar nih ya. Coba kakak pasti bisa ngasih tau dong, divisi Diklar tuh ada prokja apa aja sih? Oh ya, di Klar itu ada Prokja Komditif, di mana Komditif itu kayak seminar, webinar, karena ya. ini online kan. Nah, webinar, tapi dia yang membahas tentang digital kreatif. Oke. Kemarin udah terlaksana tuh ya? Udah terlaksana kemarin. Terus ini juga Prokja kita selanjutnya itu ada volunteer, di mana kita mau ke suatu desa, di sana kita mau mengajarkan tentang pemahaman literasi media kepada mereka. Oke. Setelah itu kita juga ada study tour. Ada study tour? Ya, study tour itu kita keluar kota Medan. Nah, di sana kita mengunjungi beberapa universitas media yang ada di sana untuk melihat bagaimana ilmu komunikasi di sana dan bagaimana media di luar kota Medan. Kayaknya udah selesai deh Kak, kita ngomongin soal Diklar. Aku langsung pergi aja Kak ya. Cepet banget ya, Spa, Iya, ya? mau nyari divisi yang lain. Oke Kak. Keliling dulu ya. 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 Halo, balik lagi nih, udah sampai ke divisi ketiga. Dan divisi ketiga itu aku bakal ngundang minat dan bakat untuk berbicara sama kita nih di sini nih. Ayo Kak Dira. Halo Kak Dira. Halo, Vili. Nah, aku pengen tanya-tanya nih sama kakak, gimana sih di Mikat ini? Secara garis besar tuh Mikat tuh kayak gimana? Apa itu Mikat lah ya? Iya, Nah, bener banget. Jadi Mikat itu adalah divisi yang menaungi minat dan bakat dari mahasiswa ilmu komunikasi, Vili. Baik itu dari luar ataupun dalam imajinasi sendiri. Oke, berarti yang di dalam imajinasi boleh join, yang di luar juga boleh. Oh, oke. Selama dia anak komunikasi. Usul. Dan prokjanya tuh ada apa aja sih Kak? Nah, kalau prokja-prokja kita itu juga menarik banget. Yang pertama itu ada namanya Komkap. Komkap itu mempersatukan kita lah ini, bertali silaturahmi dengan cara olahraga. Nah, yang kedua itu ada komik. Di komik ini juga kita ada 2 program, yaitu Afternoon Tea, lebih ke deep talk, dan juga ada main untuk seru-seruan. Oh, Dan emang? itu prosesnya taping. Sejauh ini aku udah paham tentang Mikat, makasih ya Kak ya. Oke, nanti kalau kurang-kurang hubungin aja. Oke. Aku duluan ya Kak. Iya, dadah Billy. Oke. Ya, akhirnya kita masih jalan-jalan nih di kampus dan kita harus mencari divisi yang lain. Dan ini udah divisi keempat nih. Dan aku pengen nanya-nanya tentang litbang, penelitian dan pengembangan. Tetapi sebelum itu aku pengen manggil ketua divisinya yaitu Kak Dinda. Kak, sini Kak. Halo Kak. Halo. Perkenalin nih, nama aku Filian. Oke, Dan Billy. aku pengen nanya-nanya gimana sih litbang itu Kak? Oke, Litbang itu merupakan divisi yang menaungi segala urusan internal imajinasi. Contohnya tuh kayak gimana tuh Kak? Contohnya itu ada database, di mana database itu merupakan memaksimalkan data-data dan segala arsip mengenai ilmu komunikasi. Selain itu ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antara sesama pengurus imajinasi. Contohnya refreshing. Lalu yang terakhir itu ada FGD atau forum group discussion, di mana forum group
Group Discussion ini merupakan prokja yang bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa ilmu komunikasi. Wih, agak berat gitu Kak ya di Litbang ya. Lumayan lah. Tapi karena dari refreshing tadi ya, Iya. itu jadi memudahkan tugas Litbang dan divisi-divisi yang lain mungkin juga ya Kak ya. Iya. Kalau gitu makasih banyak ya Kak ya. Oke, sama-sama, Aku mau lanjut dulu, Billy. mau nyari yang adem-adem. Oke, thank you. Kita sekalian masuk ke divisi ke-5 nih, yaitu ada Rohani Islam. Dan untuk yang nemenin aku di sini ada Kak Alia. Ayo Kak Alia sini. Mau di kiri apa di kanan? Kanan aja. Oke, halo Kak Alia. Hai. Kita bakalan ngomong-ngomong nih soal divisi Rohis di Imajinasi. Secara garis besar kan Rohis kan divisi keagamaan kan Kak, seperti divisi Rokris. Cuman Kakak bisa jelasin nggak kegiatan besarnya apa yang dilakukan di Rohis ini? Oh, untuk kegiatannya itu, Rohis itu punya 3 kegiatan. Yang pertama itu ada Maulid Nabi. Nah, jadi Maulid Nabi itu dibuat nih acaranya untuk memperingati salah satu hari besar keagamaan umat Muslim. Nah, terus yang kedua itu juga ada yang namanya Silkom atau silaturahmi komunikasi. Oke. Di mana Silkom ini tuh dibuat untuk saling mempererat hubungan nih, baik antara senior, junior, teman sebaya, dan lain dosen dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada bakti sosial. Nah, biasanya bakti sosial ini tuh kami buat untuk menyumbangkan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh, berarti di divisi Rohani Islam ini melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial dan hari peringatan yang berbasis dengan agama Muslim ya Kak ya? Ya. Oke, gitu aja deh Kak tanya-tanya. Makasih ya Kak ya. Oke, Aku lanjut dulu ya Kak ya. Oke. Oke. Kita sekarang udah masuk ke divisi ke-6. Setelah dari tadi aku udah ke divisi Rohis yang adem juga, sekarang kita mau ke divisi yang adem-adem lagi nih, membawa keademan bagi kita semua, yaitu divisi Rohkris, Rohani Kristen. Dan di sini aku pasti ditemenin dong sama ketua divisinya, yaitu Kak Maika. Sini Kak. Shalom Kak. Shalom. Nah, di sini nih aku pengen tanya-tanya nih, divisi Rohkris itu kan hampir sama ya dengan divisi keagamaan seperti Rohis. Aku tadi Iya, udah betul. bilang juga ngobrol-ngobrol sama Kak Alia. Nah, Kakak bisa jelasin lagi nggak sih di divisi Rohkris nih kita bekerjanya tuh seperti apa? Soalnya aku kan dari divisi Rohkris. Oh iya, Rokris juga ya. Wah, Kakak lupa. Iya. Oke, maaf. Nah, bekerjanya itu kita kayak meningkatkan ibadah dan keimanan mahasiswa-mahasiswi Kristen nih, guna mempererat hubungan antar mahasiswi-mahasiswa Kristen ilmu komunikasi. Nah, kita jadi mempererat gitu. Berarti kalau misalnya aku pengen tahu kegiatan-kegiatan yang mempererat secara kekristenan itu masuk ke dalam prokja Rohkris Imajinasi dong Kak? Iya dong. Contohnya kayak apa tuh Kak? Oh, program-programnya nih? Iya. Oh, programnya itu ada 4 sih untuk tahun ini. Yang pertama itu Natal Ilmu Komunikasi. Dan yang setiap tahun maksudnya setiap tahun diadakan tuh. Pastilah ya. Iya, setiap tahun. Ini untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oke, yang kedua itu ada Paskah Ilmu Komunikasi. Ini untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga. Dan yang ketiga itu ada lokasi yang baru diselenggarakan. Itu untuk meningkatkan potensi mahasiswa-mahasiswi Kristen ilmu komunikasi, kreativitasnya nih. Kita mau tahu sih kreativitas anak ilmu komunikasi itu seperti apa. Dan yang terakhir ini konten IG story. Itu kita guna untuk menyapa mahasiswa-mahasiswi dan alumni ilmu komunikasi khususnya yang Kristen gitu. Ada 4. Oke, udah semua lah Kak, aku tanya-tanyain dan udah ngerti Iya. juga tentang Rohkris. Iya Karena dong. aku anak Rohkris. Iya, anak Rokris. Tapi aku kayaknya mau lanjut Kak, ke iya. terakhir. Oke Kak. Dadah. Abis keliling-keliling kampus, ternyata kampus ini indah juga divisi ini. Ngomong-ngomong soal divisi ke-7, ini ada divisi DPO yang akan diperkenalkan oleh Kak Caca. Ayo Kak Caca. Sini. Halo Kak, bisa diperkenalkan dulu dong Kakak. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Disyana Kasana. Biasa dipanggil Caca. Nah, jadi aku di sini sebagai ketua divisi dari Divisi Pengembangan Organisasi. Kak, kalau boleh tahu nih, di divisi pengembangan organisasi ini kita tuh ngapain aja sih Kak? Nah, jadi Divisi Pengembangan Organisasi ini tujuannya adalah untuk mengamati dan mengawasi perkembangan yang ada di organisasi di bawah Imajinasi. Contohnya apa aja tuh di organisasi yang ada di bawah
imajinasi? Jadi organisasi yang ada di bawah imajinasi itu ada 3, yaitu Fokus, Prasta, dan juga Siku. Berarti selain mengawasi organisasi yang ada di bawah naungan imajinasi, pasti setiap divisi ada program kerja kan, Kak? Iya, ada. Aku pengen tahu dong program kerja apa aja yang ada di situ, Kak. Nah, kebetulan program kerja yang ada di divisi pengembangan organisasi itu ada 3. Yang pertama adalah menaungin organisasi yang ada di bawah imajinasi, yaitu Fokus, Siku, dan juga Prasta. Lalu yang kedua itu adalah membuat webinar tentang kepemimpinan. Jadi namanya itu adalah yang udah terjadi bertahun-tahun, itu namanya Leadership Out Loud. Lalu yang terakhir itu namanya akustik. Jadi akustik itu adalah tempat di mana organisasi di bawah imajinasi tersebut itu sharing untuk memahami bagaimana masalah internal mereka. Sudah selesai lah, Kak ya. Aku udah tahu tentang DPO. Aku mau lanjut nih ke divisi terakhir. Permisi ya, Kak ya. Krek. Pasti udah tahu dong, aku bakalan bahas divisi apa. Dan ini menjadi divisi terakhir dari divisi di imajinasi, yaitu divisi fotografi dan jurnalistik. Makanya dari tadi aku foto-foto meskipun kameranya mati. Begitu. Dan di divisi fotografi dan jurnalistik atau yang singkat Fotjur, ini bakalan dijelasin nih sama kadifnya, yaitu Kak Rizka. Kak Rizka, sini. Halo, Kak. Hai, Coba bisa dikenalin dong, nama kakak siapa? nama aku Rizka Farhawiyah. Posisinya sebagai kepala divisi di Fotjur. Kakak kan sebagai ketua divisi Fotjur pasti udah tahu dong apa aja sih Fotjur itu tuh kok kepencet. Divisi Fotjur itu mengenai apa gitu, Kak? Secara garis besarnya. Fotjur itu yang mewadahi untuk keminatan di bidang fotografi dan jurnalistik aja gitu sih. Kalau keminatan jurnalistik dan fotografi yang dimaksud kakak tuh pasti tertera dong di Prokja Fotjur. Itu kayak apa aja tuh, Kak? Yang pertama itu ada Sedasa. Sedasa itu kayak seminar fotografi dan lomba fotografi gitu. Yang kedua ada company profile. Terus yang keempat ada arsip untuk nyimpen data-data dari Prokja dari semua divisi gitu. Oke, berarti kayaknya udah deh, itu aja deh. Aku mau pamit lah, Kak ya. Oh iya. Ini sebelahnya, Kak. Nah, teman-teman, itu dia divisi dan kegiatan yang ada di imajinasi. Setelah kita tadi jalan-jalan di pinggiran kampus sampai ke tengah kampus, bertanya tentang divisi-divisi dan kegiatan yang ada di divisi itu. Gimana? Ngerasa seru kan? Aku juga ngerasa kayak gitu loh. Karena di imajinasi ini merupakan lembaga yang meningkatkan rasa kekeluargaan kita dan meningkatkan potensi kita juga loh di bidang kepemimpinan pastinya. Nah, maka dari itu, namaku Filian, aku izin pamit. Salam imajinasi. Bye-bye. Dung, 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 dung.